Tiga hal yang paling perlu diketahui oleh para pecinta anggur sekalian untuk menanam anggur supaya tumbuhnya normal. Yang pertama, media tanam. Nah, ini istri saya lagi motongin daun-daun tua. Motongin apa, Bu? Saya di antara beberapa orang pertama yang punya anggur Ninel terbaru. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Jumpa lagi dengan saya Pak Suprianto di Kebun Anggur Impor Jakarta yang tempatnya yang baru. Para pecinta anggur sekalian, semoga hari ini dan ke depan diberikan kesehatan, keselamatan, dimurahkan rezeki. Karena saat ini alhamdulillah pandemi udah mulai menghilang. Kita semua selalu berdoa supaya pecinta anggur maupun yang nggak cinta anggur semuanya diberikan sehat, dan yang nggak kerja semoga dapat pekerjaan. Seperti itu. Kalau semuanya orang bekerja, akhirnya nanti peminat anggur semakin banyak pula. Seperti itu. Oke, kita boleh jalan-jalan sini. Nah, ini anggur-anggur kita yang dari kebun yang lama kita pindahkan ke tempat yang baru. Nah, ini istri saya lagi motongin daun-daun tua. Motongin apa, Bu? Lagi motongin daun-daun. Nah, ini dipindah dia kaget ya. Orang besar dipindah dia lemes. Ada yang patah. Nah, ini pasti patah ya. Kalau nggak patah dia nggak terlalu. Ini jenis apa? Jenis tran. Nggak masalah, jenis tran banyak. Nah, ini tadi yang jenis tran juga yang vigor, dan beberapa bibit ke depan akan saya pindah setelah kotaknya jadi. Di sini pindah, semoga ke depan rame pengunjung, rame orang edukasi anggur, dan kita selalu support seperti itu. Kita buangin daun-daun tua, karena kalau nggak dibuangin pertumbuhan kurang bagus. Nah, ini baru dipindah jenis Favor ya. Favor ini rasanya manis-manis asam. Dia lebih manis, bukan lebih manis. Kalau dibanding Ninel, dia manisan Ninel. Cuma menang besar buah. Ini buahnya besar-besar, cuma sayangnya dia kurang manis. Nah, kalau pengen manis, caranya di grafting dengan anggur yang lain. Mungkin bisa menggunakan Tran atau mungkin menggunakan Dixon atau jenis-jenis lain yang manis. Bisa Jupiter, tapi kalau Jupiter sayang karena ini pohonnya besar. Buat Jupiter khusus yang kecil saja. Nah, ini banyak tunas, nggak usah dibuangin. Yang buangin adalah daun tua. Kalau daun tua kita buangin, otomatis kita termasuk menghambat pertumbuhan jamur, karena rata-rata jamur tumbuh di daun yang tua. Seperti itu. Nah, nanti daunnya tua yang di bawah kita buang ya, tidak di situ posisinya ya, nanti kita buang semua. Tunas-tunas saya kita biarkan supaya batang menjadi besar. Daun-daun tuanya ini lama nggak terawat, para pemirsa. Ini termasuk contoh yang tidak terawat. Kenapa nggak terawat? Karena niatnya kita pindah. Jadi sementara kita bongkar semua. Ini banyak bibit, ini contohnya. Nah, ini tran. Nah, ini tran yang warnanya oranye. Kalau dia mateng, rata-rata tran itu warnanya hijau. Ada semburat merah oranye gitu ya, merah muda. Nah, kalau ini merah mudanya dapat ini daunnya ya. Ini merah mudanya dapat. Ini saya kasih. Nah, trans. Saya kasih name tag. Ini pohonnya. Ini umurnya udah 3 bulan. Ini gemuk vigor. Ini nanti akan saya tanam di sini untuk pertama-pertama. Mungkin saya tanam yang mudah-mudah buah di Kebun Anggur Impor saya yang baru nih. Kebun Anggur Impor Jakarta, lokasinya di Jalan MKV 1, Gang Film Laras Salon. Ini
Ini peletakan batu pertama para pemirsa ya. Ini contohnya. Nah, kami syuting sambil edukasi. Ini para pemirsa pecinta anggur sekalian, menjadi saksi hari ini hari Senin tanggal 30 Agustus tahun 2021, peletakan batu pertama pembuatan kebun yang baru ya. Ini kotak dengan lebar 80 x 80 cm. Ini kenapa saya menggunakan bata merah? Nah, bata merah ini ada kandungan vitaminnya untuk tumbuhan. Ini yang dalam nanti akan kita biarkan, tidak kita pelur. Yang kita rapiin adalah yang bagian luarnya, karena dia di sini ada kandungan kalsiumnya. Seperti itu. Nah, nanti kita pecahan bata merah kita taruh dalam dulu, baru setelah itu kita tanam anggur impornya. Insya Allah kalau kita nanam sekarang Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari tahun 2022, anggur-anggur saya yang ada di kebun saya yang baru ini insya Allah pada berbunga. Seperti itu. Para pemirsa Jabodetabek yang ingin berkunjung, alhamdulillah nih kebun saya yang baru udah saya siapkan tempat untuk nanti di sini tempat untuk edukasi. Nah, ini contoh nih kita persiapkan satu untuk edukasi, belajar cara perawatan anggur yang benar. Yang bukan berarti saya membenarkan diri saya, enggak. Saya belajar juga dari senior-senior anggur, cara belajar anggur yang benar supaya tumbuhnya bagus. Nah, ini salah satu contoh yang kurang matahari pun dia tumbuhnya normal ya. Kenapa demikian? 3 hal yang paling perlu diketahui oleh para pecinta anggur sekalian untuk menanam anggur supaya tumbuhnya normal. Yang pertama, media tanam. Usahakan media tanam empuk atau poros ya. Jadi kalau disiram airnya cepat luruh ke bawah. Artinya media tanam tidak keras. Terus perbandingan jangan terlalu perbandingan jangan terlalu banyak tanah. Jadi tanah sama sekam bakar cukup 1:1. Kalau tanahnya merah boleh dibanding sekam bakarnya 2, tanah merahnya 1. Boleh ditambah dengan koi kambing kering 1/4. Nah, nanti setiap bulan kita tambahin topeng koi kambing kering. Nah, itu poin yang satu. Yang kedua yang perlu diperhatikan adalah penyiraman. Karena anggur kalau masih muda terlalu basah dia pertumbuhannya lambat. Karena otomatis pH tanahnya akan turun. Begitu pH tanah turun, otomatis dia akar tidak mampu menyerap sari-sari makanan secara optimal. Seperti itu. Nah, yang ketiga, yang paling penting sekali, pemupukan para pemirsa ya. Kadang-kadang kita pengen anggur cepat besar atau cepat buah. Akhirnya hari Minggu dipupuk NPK, hari Selasa dikasih cucian beras, terus hari Kamisnya disemprot Jakaba atau dengan obat yang lain. Nah, dia akan overdosis. Seperti yang saya jelaskan di video-video sebelumnya, cara menangani overdosis diantaranya kalau overdosisnya ringan ditandai dengan ujungnya ini nekuk, ya kan, dengan mengeringkan media tanam dulu. Kemudian setelah media tanam agak kering, kita siram dengan air saja. 2 kali 3 kali penyiraman, boleh dipupuk ulang dengan dosis yang ringan. Diinget-inget pokoknya kalau mau mupuk diinget-inget berapa ukuran waktu mupuk supaya ketahuan kalau overdosis kita bisa mengurangi. Contoh nih, ngasih NPK 10 butir, ternyata overdosis kita bisa kurangi menjadi 5 butir. Nah, kalau overdosisnya sedang ditandai dengan pinggiran daunnya gosong atau mengkeret. Itu dengan cara kita buang daunnya, kita potong, tumbuh tunas baru. Dia tunas barunya bagus. Dengan syarat tadi media tanam dikeringkan. Apabila overdosisnya parah, daunnya langsung layu, ya kan? Itu dengan cara disiram air ya, disiram air sampai jenuh, sampai berkali-kali. Setelah itu kita diamkan sampai kering. Nah, setelah mau kering ya, jangan sampai kering sekali ya, nanti dehidrasi, baru disiram air biasa, insya Allah kembali normal. Seperti itu. Jadi kalau para pecinta anggur sekalian yang datang ke tempat saya beli bibit, sebelum beli bibit selalu saya edukasi, saya kasih tahu trik untuk menanam anggur yang benar. Saya tidak bangga orang datang ke sini beli bibit terus pulang. Yang saya bangga orang datang ke sini mau belajar anggur dulu, baru membeli bibit. Seperti itu. Ini contoh-contoh bibit yang dari kebun sebelah ya. Ini yang udah mau saya pindah. Ini diantaranya berkelas semua para pemirsa. Ada jenis menurut saya, artinya berkelas menurut saya. Ada GOT, ada apa itu namanya?
Sansekerta, ada Aras 29. Kalau Aras 15 sudah biasa ya, banyak orang punya. Ada Emer, ya, ada Manikarman. Pokoknya anggur-anggur dari dunia manapun, dari ada Linglong Seedless, ada apa itu namanya, anggur yang susah untuk dikatakan lewat mulut kita, harus pakai makan roti dulu sama minum susu baru mungkin namanya itu jadi enak ya. Saya susah, tapi di otak saya udah termindset itu. Banyak sekali. Ini kita lihat contohnya anggurnya. Nah ini Ninel New ya. Ninel New ini saya juga belum melihat buahnya, tapi ini tak kasih name tag Ninel New. Ninel bukan sembarang Ninel ya. Ninel udah biasa, Ninel New katanya buahnya besar seperti Red Global, besar. Jadi alhamdulillah mungkin nanti kalau saya punya Ninel New, saya di antara beberapa orang pertama yang punya anggur Ninel terbaru. Ini ada Katra. Katra ini, nah ini Emir. Nah ini para pemirsa Emir. Emir ini nggak tahu nih, lupa saya dari Jepang atau dari Ukraina ya, Emir. Kalau dari tulisan Emir kayaknya ini dari Timur Tengah. Ini kalau Angelica ini pasti, karena Angelica ini manis sekali. Angelica kelas biasa. Belum kita lihat lagi. Nah ini Goswi saya suka ya, walaupun ini varian kawakan, tapi Goswi buahnya hitam, oval, lebih besar daripada akademik, dan cara pembuahan sama kayak akademik. Jadi dia mudah berbuah asal subur. Jadi pada dasarnya anggur ini mudah berbuah dikala dia subur. Dikala dia kurus, jangan harap berbuah. Kalaupun berbuah tidak maksimal. Kita lihat lagi. Ini varian apa?